Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum perwakafan, Bapak Muhammad Syifaul Lisan, SIMSI, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Chandra Saifun Najib, Fatimah Az-Zahra Fitrianingrum, Dinda Az-Zahra, dan juga Rizal Aswan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi Badan Wakaf Indonesia, di mana poin-poin pentingnya yang pertama yaitu kedudukan Badan Wakaf Indonesia, yang kedua tugas, visi, dan misi Badan Wakaf Indonesia, yang ketiga organisasi dan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, dan yang keempat yaitu perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aswan, NIM S 2019-1069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi Badan Wakaf di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf di Indonesia atau yang bisa disebut dengan BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia merupakan perwujudan amanat yang tertera dalam Undang-Undang Wakaf. Kehadiran BWI dijelaskan dalam pasal 47, yaitu untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia mengangkat anggota BWI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Maka dipastikan bahwa BWI merupakan lembaga yang bersifat independen untuk menyelesaikan permasalahan perwakafan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah berawal dari permasalahan gagasan tentang wakaf tunai yang mengejutkan berbagai banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai bertentangan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk sejak lama, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia berharap untuk kedepannya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara independen, akan tetapi fungsi penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Wakaf itu sendiri selama ini untuk memberdayakan wakaf dan menarik dana wakaf dari masyarakat untuk dikelola oleh lembaga wakaf belum sesuai harapan. Hal ini karena kondisi di masyarakat tersebut belum efektif dalam pengelolaan wakaf. Maka dari itu diperlukan suatu tinjauan yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf guna terwujudnya pengelolaan wakaf yang profesional dan efisien. Oleh karena itu, fungsi dan wewenang Badan Wakaf Indonesia merupakan suatu harapan yang harus ditegaskan kembali ataupun dimodifikasi oleh pihak pembentuk undang-undang. Mengingat bahwa BWI lahir berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, bahwa BWI mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam struktur hukum nasional. Seiring dengan ketentuan status tersebut, tentunya undang-undang juga memberikan tugas dan wewenang bagi BWI secara kelembagaan. Demikian pembahasan materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Saifun Najib, NIM S 2019-1048. Nah, di sini saya akan melanjutkan
pemaparan materi dari kelompok 7, yaitu tentang visi dan misi, tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Dan sudah dijelaskan dari pertama, yaitu tentang Badan Wakaf Indonesia, bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah suatu badan lembaga negara yang independen, memegang tentang urusan perwakafan. Badan Wakaf Indonesia ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian badan ini adalah badan yang dibentuk dan dengan tujuan mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, bukan untuk mengambil aset-aset dari masyarakat Indonesia itu sendiri, tetapi badan ini sebagai pengelola dan pengembangan yang dilakukan, yang dipegang oleh nadir atau pengelola aset wakaf. Kemudian Badan Wakaf ini memiliki visi dan misi antara lain, yaitu terwujudnya suatu lembaga independen yang terpercaya oleh masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan secara nasional dan internasional. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga internasional, lembaga profesional dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan perkembangan masyarakat. Kemudian dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Badan Wakaf. Badan Wakaf ini memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua yaitu membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar. Keempat yaitu memberikan pertimbangan, persetujuan dan izin atau perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Kelima yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan atau penukaran harta benda wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Zahra, NIM S 2019-1062. Saya akan menjelaskan tentang organisasi dan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia salah satunya berasal dari banyaknya tanah wakaf dan inovasi pengembangan wakaf yang belum terdata dan terkelola secara baik, mulai dari pendataan hingga pembimbingan atas nazir. Di Indonesia sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif, terutama dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dialihkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama fakir dan miskin. Memang efektif pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk pengembangan keagamaan, tetapi dampaknya kurang berpengaruh tanpa diimbangi dengan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terrealisasikan secara optimal. Kemudian setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf yang beroperasi secara nasional. Sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh BWI Pusat, bahwa visi dan misi BWI antara lain yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Dan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni divisi pembinaan nazir, divisi pengelolaan, dan divisi pemberdayaan wakaf, divisi kelembagaan, divisi hubungan masyarakat, divisi penelitian dan pengembangan wakaf. Dan divisi tersebut dapat memiliki program tersendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Az-Zahra Fitrianingrum, NIM S 2019-1052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi dasar hukum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia atau biasa disingkat dengan BWI. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Lalu dalam upaya mengoptimalkan kinerja BWI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dibentuklah suatu perwakilan BWI untuk tingkat kabupaten atau kota dan juga perwakilan BWI untuk tingkat provinsi. Dalam upaya pembentukannya ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama mengusulkan pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia ini kepada Badan Wakaf Indonesia yang ada di pusat. Struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Dewan Pertimbangan dan juga Dewan Pelaksana, di mana Dewan Pertimbangan berfungsi sebagai pengawas Dewan Pelaksana dalam melakukan tugasnya. Anggota perwakilan Badan Wakaf Indonesia terdiri dari 14 orang, di mana 3 orang berkedudukan sebagai Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya berkedudukan sebagai Dewan Pelaksana. Di antara ke-14 orang tersebut berasal dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, nazir, ahli hukum, cendekiawan, dan juga wirausahawan. Mengenai keanggotaan perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI Pusat. Mengenai tugas perwakilan Badan Wakaf Indonesia di tingkat provinsi diantaranya yaitu melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi, melaksanakan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait tentang pelaksanaan tugas, membina nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, bertindak dan bertanggung jawab atas nama Badan Wakaf, perwakilan Badan Wakaf tingkat provinsi, baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, memberhentikan atau mengganti nazir untuk harta benda wakaf yang luasnya 1.000 sampai 20.000 meter persegi, melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya sekurang-kurangnya 1.000 meter persegi dan melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia yang ada di pusat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.